Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk anak Umi? Semoga selalu sehat ya. Baik anak Umi, hari ini akan membahas keindahan zaman. Mungkin tabu gitu ya kita, tapi inilah materi yang harus kita bahas sesuai dengan materi yang sudah diatur pemerintah daerah. Itu kita masuk ke keindahan jamban. Apa itu jamban? Jamban itu sama dengan toilet, kamar mandi, WC ya. Siapa yang tidak kenal jamban? Ya kan anak Umi? Siapa yang tak pernah menggunakan jamban? Siapa yang menganggap jamban sebagai ruangan yang menjijikkan? Kalau memang jamban sekolahmu menjijikkan karena kumuh, kotor, sebaiknya semua anak segera bertindak. Buatlah jambanmu itu menjadi bersih. Tatalah jambanmu sehingga nampak indah. Ya nak Umi ya. Kemudian hal yang harus dilakukan pada keindahan jamban. Yang pertama, lantai jamban bersih. Yang kedua, lubang saluran air di jamban bersih. Ya, supaya enak mengalir air sisa-sisa supaya tidak ngumpet. Yang ketiga, dinding tidak dicoret-coret. Ya, tidak boleh dicoret-coret ya nak Umi. Yang keempat, di dinding terpasang papan peringatan untuk menjaga kebersihannya. Yang kelima, dipasang cermin untuk berkaca. Ya, jadikan membuat menarik ya. Membuat kita itu senang gitu ya, senang. Semua ruangan di sekolah kita bersih, termasuk yaitu tempat membuang kotoran kita juga bersih dan indah, enak dilihat ya. Karena ketika zaman kita kotor maka setan banyak di situ ya nak Umi ya. Kan sudah dibilang ya kan, Rasul bilang zaman itu tempat tinggalnya setan ya. Jadi sudah tempat tinggalnya setan kok tidak bersih juga, aduh ya Allah. Jadi kita jaga sama-sama ketika kita menggunakan kamar mandi kita ya nak Umi ya. Jangan kita kotorin, kita gunakan dengan sebaik mungkin. Oke, sekarang kita masuk ke keindahan halaman sekolah. Halaman sekolah merupakan bagian sekolah paling depan. Sebelum masuk ke dalam ruangan sekolah, para tamu akan masuk dulu ke halaman. Indah atau tidaknya halaman akan memberi kesan tersendiri bagi tamu tersebut. Oleh karena itu, halaman harus ditata sedemikian rupa sehingga nampak indah ya nak Umi. Jadi, yang harus diperhatikan pada keindahan halaman sekolah yaitu yang pertama, halaman sekolah selalu bersih. Tidak ada sampah yang berserakan. Jadi ketika ada sampah yang berserakan, anak Umi bisa mengutipnya, ya kan? Dibuang di tong sampah. Kan itu juga pahala ya kan? Menyingkirkan sampah dari halaman sekolah. Yang kedua, tiang bendera terletak di tempatnya. Jangan dimain-mainin, ditarik-tarik, ya kan? Yang ketiga, tempat pembuangan sampah berada di tempat yang paling luar dari halaman sekolah. Letaknya di sudut yang jauh dari pintu sekolah. Tuh ya nak Umi ya, jangan taruh di depan pintu gerbang. Orang mau lewat pun terhalangin. Yang terakhir, sebagian halaman ditanami tanaman ya.
Jadi halaman juga ada tanamannya sehingga enak dipandang. Kemudian keindahan taman dan kebun sekolah. Taman sekolah sengaja dibuat untuk memperindah sekolah. Penampilan taman akan semakin indah kalau ditata dengan baik. Demikian juga kebun sekolah hendaknya tidak ditelantarkan. Perlu upaya penanganan yang serius agar taman dan kebun sekolah tampak indah. Ya nak Umi. Jadi Umi pernah ngeliat tuh di Al-Kahfa tuh anak TK itu nanam kangkung, nanam sayuran mereka. Ya. Dan semester yang lalu apa yang ini ya, ada waktu kita daring juga membuat itu tadi ya nak Umi, berkebun di rumah sendiri gitu ya. Kemudian yang harus diperhatikan taman dan kebun sekolah. Yang pertama, tanaman yang mati dibuang. Kemudian tanaman yang selalu tinggi atau melebar dipangkas. Rumput dicabut, bunga dibiarkan mekar. Ya, jangan nanti baru mau mekar dipetikin ya kan. Kemudian taman dan kebun dipagar. Jika pagarnya bambu atau besi hendaknya dicat. Jika pagarnya berupa pagar tanaman hendaknya rajin dipangkas agar rapi. Jadi itu ya nak Umi ya yang harus diperhatikan dalam taman dan kebun sekolah. Jadi anak Umi, materi kita sudah habis. Minggu depan kita ulangan ya. Ya, jadi belajar semua video yang sudah Umi pernah kirim ya. Dan Umi sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.